Prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Yang pertama, prinsip aktivitas. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, individualitas. Yang keempat, lingkungan. Dan yang terakhir, prinsip konsentrasi. Taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan taksonomi. Menurut Benjamin S. Bloom, mengemukakan taksonominya yang meliputi kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Taksonomi Merrill. Robert Gardner pada tahun 1965 mempostulatkan bahwa tipe berbeda dari domain hasil belajar menghendaki kondisi belajar yang berbeda. CDT dilibatkan dalam usaha untuk mengklarifikasikan teori Gardner. CDT dibangun di atas asumsi yang sama. Robert Gardner pada tahun 1965 mempostulatkan bahwa tipe berbeda dari domain hasil belajar menghendaki kondisi belajar yang berbeda. CDT dilibatkan dalam usaha untuk mengklarifikasikan teori Gardner. CDT dibangun di atas asumsi yang sama dengan yang dilakukan Gardner, yaitu terdapat kategori outcome yang berbeda, dan masing-masing kategori itu menghendaki prosedur yang berbeda untuk mencapai prestasi dan prosedur yang berbeda untuk mempromosikan kemampuan yang direpresentasikan oleh kategori. Penerapan pengukuran. Penerapan pengukuran pada domain psikomotor. Domain psikomotor berhubungan dengan keterampilan motorik atau fisik, seperti keterampilan teknis atau praktis yang melibatkan gerakan fisik. Penerapannya, simulasi atau praktik lapangan, mengukur keterampilan siswa dalam situasi nyata atau simulasi. Penerapan pengukuran pada domain afektif. Domain afektif berkaitan dengan sikap, nilai, minat, dan perasaan. Pengukuran di domain ini lebih sulit karena berkaitan dengan sikap emosional dan motivasi siswa. Penerapannya itu seperti observasi perilaku, mengamati sikap siswa dalam kelas seperti kerjasama, tanggung jawab, atau minat terhadap pelajaran. Penerapan pengukuran pada kognitif. Domain kognitif berkaitan dengan aspek pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir kritis. Pengukuran pada domain ini melibatkan beberapa tingkatan, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta berdasarkan taksonomi Bloom. Penerapannya itu seperti tes tertulis, di mana tes tertulis itu seperti pilihan ganda, esai, atau soal-soal yang menguji pengetahuan dan pemahaman materi. Produk pengembangan kurikulum sekolah dasar pada dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum adalah panduan resmi yang digunakan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Beberapa jenis dokumen kurikulum meliputi silabus dan RPP. Produk pengembangan kurikulum sekolah dasar pada program pengembangan karakter. Program ini dirancang untuk membantu siswa mengembangkan nilai-nilai moral dan sosial yang baik. Beberapa bentuk pengembangan karakter di sekolah dasar: pendidikan karakter dalam pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan proses keteladanan guru. Program pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial dirancang untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam mencapai kompetensi tertentu. Pembelajaran pengayaan dirancang untuk siswa yang telah mencapai atau melampaui standar kompetensi dan memerlukan tantangan tambahan. Bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk sumber belajar yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Adapun jenis-jenis bahan ajar yaitu buku teks, LKS, dan multimedia. Perangkat penilaian. Perangkat penilaian digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa dalam 3 domain, yaitu teks kognitif, afektif, dan psikomotor. Evaluasi dan review kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala
untuk menilai efektivitas pelaksanaan kurikulum dan memastikan kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan siswa dan tuntutan perkembangan zaman. Tahap evaluasi meliputi evaluasi formatif, sumatif, dan review kurikulum. Adapun kesimpulan pada materi ini, dalam konteks pembelajaran sekolah dasar, prinsip kurikulum berfungsi sebagai pedoman penting yang menjamin keteraturan, relevansi, dan efektivitas proses pendidikan. Prinsip-prinsip ini mencakup relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, fleksibilitas dalam penerapan, kontinuitas proses pembelajaran, dan efektivitas metode pengajaran. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal melalui pendekatan yang berpusat pada siswa dan sesuai dengan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor. Sementara itu, produk pengembangan kurikulum sekolah dasar meliputi dokumen kurikulum, silabus, dan RPP, bahan ajar atau buku teks dan multimedia, perangkat penilaian, teks kognitif, afektif, dan psikomotor, program pengembangan karakter, pembelajaran remedial dan pengayaan, serta evaluasi dan review kurikulum. Semua produk ini bertujuan untuk menyediakan panduan yang komprehensif bagi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, serta memastikan perkembangan siswa yang seimbang dari sisi akademis, sosial, dan emosional.